Mangga, banyak. mangga Beo. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Di kesempatan ini, ya mungkin saya akan coba sharing tentang tulisan yang saya sajikan, yang disajikan di Proaktif Kail, itu tentang mari bercocok tanam ramah lingkungan. Marinya itu sebenarnya ditambahkan oleh Mas Andres ya. Jadi nggak apa-apa, sepakat, saya juga nggak ada masalah. Nah, memang sebetulnya tulisan itu tuh lebih pada sebuah perjalanan. Jadi sebuah perjalanan pencarian jati diri. Kalau umumnya disebutnya, kalau di Islam bicaranya tentang perjanjian diri kayak gitu. Jadi awalnya sekali itu di tahun 93 ketika saya SMA, di mana waktu itu banyak pergerakan politik gitu, dan juga pergerakan ini saya melihat bahwa sebetulnya hidup itu harusnya lebih apa ya, lebih sederhana dan lebih indah gitu. Dan waktu itu ketika SMA saya berpikir bahwa kayaknya lulus SMA saya harus pergi ke pesantren dan menjadi petani kayak gitu konsepnya. Tapi memang ternyata jalan hidup saya lain yang ini dilalui. Saya kuliah masuk ke jurusan antropologi di Unpad waktu itu. Justru di sanalah ternyata saya menemukan hal baru gitu ya. Selain karena juga aktif di beberapa kegiatan aktivitas terbuka, di aktivitas outdoor, olahraga aktivitas terbuka, juga di antropologi saya ada mata kuliah, itu 2 mata kuliah, yang awalnya pengantar ekologi, kemudian yang berikutnya antropologi ekologi. Jadi di situ saya menemukan bahwa ternyata bercocok tanam itu atau bertani itu memang bukan sembarangan ya. Kita harus bisa melihat bahwa sebetulnya alam itu udah ada polanya sendiri, sehingga kita hanya tinggal mengikuti pola itu saja. Dan ketika kita bicara tentang mengikuti pola itu, sudah tentu konsep awal dari bercocok tanamnya pun bukan berpikir tentang produksi, apalagi produksi besar-besaran, produksi massal gitu. Jadi konsepnya memang hanya dibatas memenuhi kebutuhan. Jadi seperti itu. Jadi konsepnya, makanya di tulisan itu cerita tentang ada egosentris gitu kan, ketika kau tadi kata Kak Umbu bilang bahwa titik pusatnya adalah manusia gitu kan, kemudian nanti berkembang selanjutnya menjadi ekosentris, titik utamanya adalah di lingkungan kayak gitu. Jadi memang ya perjalanannya cukup panjang dan lama gitu. Dan juga ketika sudah mendapatkan ekologi yang lebih berpengaruh lagi dalam pola bercocok tanam ramah lingkungan, itu adalah ketika saya 2013 bertemu dengan Pak Iskandar di Bumi Langit. Kemudian di sana ngobrol, dan sesudah ngobrol dari sana akhirnya saya tinggal di sana setahun untuk coba mempraktekkan berbagai teknik pertanian ramah lingkungan atau pertanian organik, dari mulai permaculture ke biodynamic, kemudian ke natural farming gitu. Dan perjalanan itu juga yang akhirnya membawa saya untuk kembali kepada sebetulnya si jati diri saya itu sendiri apa sih, perjanjian diri saya itu apa sih gitu. Kemudian dari situ di 2015 saya pulang ke Bandung lagi, dan ketika di Bandung dengan beberapa teman mencoba untuk mengaplikasikannya dengan membuat kebun yang tadi memenuhi kebutuhan, dan kalaupun kita ada kebutuhan lain yang belum bisa kita buat sendiri, maka dari surplus itu ya kita tukarkan. Jadi konsepnya seperti itu. Bahkan lebih jauhnya, kenapa konsepnya akhirnya kepada kemandirian dan ketahanan lingkungan juga karena memang kalau saya secara pribadi berpikir bahwa kehidupan yang indah tadi itu, di mana dia memang butuh keselarasan dan keserasian dengan alam di sekitar kita,
maka kita harus mundur bertahap dari sistem industri ini yang ada ini kayak gitu. Tapi bagaimana caranya kita mundur dari sistem industri ini juga tetap dengan cara yang logis, gitu, bertahap, makanya sangat sedikit-sedikit sekali gitu, sampai sekarang juga terus berjalan. Jadi tidak tiba-tiba mundur dan memutuskan dengan dunia luas ya seperti itu. Nah, ketika dari situ di 2018 itu saya ketemu konsep lain, karena memang saya seorang muslim, saya ketemu namanya konsep Islamic Agriculture dari Pak Muhaimin Iqbal, dan di sana ada satu pola namanya pola kebun Al-Quran, dan itu saya terapkan ketika saya tinggal di Ciamis selama 2 tahun. Jadi di sana saya menanam kurma. Jadi di Ciamis kita menanam kurma untuk yang tropis kayak gitu. Dan sampai sekarang alhamdulillah sudah mulai tinggi dan anak-anaknya mulai keluar, beberapa udah ada keluar bunganya, tapi itu yang jantan, jadi yang betinanya belum, sehingga nanti ditunggu untuk dipakai membuahinya. Dari situ kemudian terjadi pandemik gitu ya, terjadi pandemik. Kalau saya dan rekan-rekan lebih menyukainya menyebut sebagai plandemic gitu ya. Jadi kalau buat kami itu kenapa sih kok kita terlalu harus ribet dengan urusannya yang namanya virus? Dari dulu sebelum ada kita manusia, virus itu udah ada. Dan kalau bicara siklus hidup itu ya tidak terlalu lama gitu siklus hidupnya. Jadi kenapa kita harus tahu ini? Yang penting buat kita adalah menjaga imunitas, karena memang tetap yang nanti berperan adalah bagaimana imunitas kita bisa tetap mempertahankan kesehatan gitu. Secanggih apapun virus, kalau imunitas kita bagus ya insya Allah kita akan tetap sehat. Jadi seperti itu. Nah, perjalanan itu sesudah dari sana akhirnya saya menemukan satu titik yang makanya di tentang biografi itu bukan riwayat singkat saya cerita bahwa ujungnya adalah ekoteologi gitu, di mana saya sempat ketika mengajarkan Islamic Agriculture itu ada beberapa kalangan yang agak gimana ya, nah kayak gitu. Jadi saya juga kok agak susah juga ya, padahal tetap kata kuncinya kan lebih ke ramah lingkungan. Kenapa ke ramah lingkungan? Ya tadi nyambung dengan yang tulisan Mbak Vita tentang zero waste, terus tentang film Kiss the Ground yang dimana dia cerita tentang jejak karbon gitu kayak gitu. Jadi memang kalau saya alami dari perjalanan, saya melihat bahwa memang hanya 2 masalah saja yang memang menyebabkan kita menjadi ada perubahan iklim, yaitu pertama memang jejak karbon, dan yang kedua adalah sampah atau polutan yang sukar terurai gitu. Jadi karena dia sukar terurai, sehingga perlu perjalanan panjang untuk menjadi terurai, tanpa kita sadari itu jadi mengganggu ekosistem, mengganggu rantai makanan gitu. Sehingga ketika terganggu maka aliran informasi, energi dan materinya terganggu. Nah, sehingga pola alamnya terganggu dan akhirnya mengakibatkan perubahan iklim. Nah, di situ ketika perubahan iklim sebetulnya kalau dan alam semesta itu akan selalu berjalan gitu ya. Karena dia punya resiliensi, daya lenting, dan juga homeostasis, penyembuhan untuk dirinya sendiri. Tapi memang kita manusianya yang mungkin tidak dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut. Seperti itu. Jadi dari situ akhirnya ya konsep itulah yang dituliskan, diuraikan dalam tulisan tersebut. Dan sekarang sejak yang pandemik itu saya tinggal kembali ke Bandung dan sekarang di Cibanteng. Jadi kita memulai lagi bikin kebun lagi di sini 3 keluarga. Jadi kita 3 keluarga bekerja sama bikin kebun, dan juga selain bikin kebun setelah beberapa bulan karena memang banyak sekolah yang harus online, kita mengadakan juga sekolah, tapi sekolah ini khusus untuk anak-anak yang kita dari komunitas kita saja yang kita kenal, jadi dari teman ke teman kayak gitu, dan baru tingkat SD. Jadi ya kalau boleh di ini sebenarnya saya juga lagi masih di kebun ini, jadi bisa lihat ke sana itu ke tanaman-tanamannya, ini ke sekolah. Jadi ya
baru selesai juga kalau si bangunan sekolah, karena memang tadinya ini masih ke kebun juga, tapi akhirnya ya dirombak karena memang ada kebutuhan yang baru gitu. Karena memang ya tadi konsepnya bahwa ketika kita membangun kemandirian dan ketahanan pangan, kemudian mundur bertahap dari sistem, bukan berarti memutuskan total. Jadi kalau misalnya di sini ini tempatnya memang dibangun lebih apa ya, lebih terbuka gitu, masih tetap nanti ada akses buat berhubungan dengan dunia luar gitu. Nanti akan ada beberapa tempat yang memang khusus dan lebih ekosistemnya lebih tertutup. Ya kalau misalnya tadi di Kampung Naga diceritakan bahwa ada hutan larangan, sebetulnya bukan hanya di Kampung Naga, di beberapa kampung adat tradisional lainnya pun pasti akan selalu ada hutan larangan. Dan kalau misalnya bicara di permaculture itu sebenarnya kan dizonasi, di mana kalau kita zonasi sebenarnya memang selalu ada hutan, karena memang hutan ini menjadi bank, gitu kan, menjadi tempat menyimpan kekayaan plasma nutfah, sehingga ketika kita membutuhkan sesuatu yang memang tidak bisa tumbuh di kebun dan itu memang kita perlukan, misalnya untuk obat atau apapun, maka kita akan berangkat ke hutan untuk mengambilnya, tapi secukupnya. Jadi, oh ya, satu konsep juga yang memang tadi yang bahwa kita berangkat dari kebutuhan, karena memang ketika kita bicaranya keinginan, maka tidak akan pernah ada batas gitu. Ketika bicara keinginan, maka sisi eksploitatif akan muncul dan ya akhirnya berlebihan melampaui batas. Tapi kalau bicaranya kebutuhan, maka kita akan selalu menjaga dan mencoba menyelaraskan diri dengan alam dan lingkungan sekitar kita. Jadi kalau misalnya konsep saya dulu yang waktu pas di Bumi Langit, juga sama seperti ini, gitu, bahwa ketika di Bumi Langit kita ada konsepnya Bumi Langit luar dan Bumi Langit dalam, dan di sini juga nanti kedepannya akan bikin seperti itu. Ya sebetulnya itu adaptasi sama kayak kalau kita ke kampung adat di Baduy, dimana kalau di Baduy kan di sana ada Baduy dalam dan Baduy luar, jadi kayak gitu. Dimana si orang-orang Baduy dalam adalah orang-orang yang lebih memegang filosofis dan sistem kepercayaan yang dianut gitu kan, di mana semua upacara dan tradisi adat itu dilakukan, dan menjaga juga hutan larangannya, karena hutan larangan yang ada di Baduy itu sebenarnya intinya ada di Arca Domas. Arca Domas itu sebenarnya ada batu, di mana di bawah batunya ada sumber air, jadi seperti itu. Ya kebetulan mungkin saya tahu itu karena memang dulu salah satu teman saya di Antrop skripsinya tentang itu, jadi kita sempat main ke sana dan akhirnya oh ternyata kayak gitu ya. Jadi memang ternyata sama itu dengan di permaculture, bahwa si titik utama atau key point-nya itu adalah sumber mata air, di mana sumber mata air itu baru kita membagi bagaimana aliran airnya supaya si debit air yang masuk ke kebun kita dan kualitasnya itu sama dengan debit yang keluar dan kualitasnya juga sama kayak gitu. Itu yang mungkin bisa di sharing untuk ya lebih lengkapnya ada di tulisan itu, dan kalau versi yang lebih panjangnya lagi memang ada di blog pribadi saya juga, dan ya mulai juga saya sekarang untuk mencoba sharing dengan video di YouTube. Ya mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ya, Silakan terima Mas kasih. Andres. Terima kasih Mas Trio. Saya baru tahu juga nih, ternyata dulu di antropologi Unpad ya. Jadi ya tulisan Mas Trio ini juga perpaduan dari apa tentang tentang teknik pertanian. Jadi mungkin sementara ada yang mau langsung bertanya, silakan. Silakan Mbak Astri. Halo Mas Rio, salam kenal. Ya. Saya tertarik dengan ini yang sharing tadi Mas Rio. Kebetulan pas di film Kiss the Ground juga kan ada ngebahas tentang kenapa pertanian jadi bisa tanda kutip ya dijadikan sebagai salah satu penyebab kontribusinya jejak karbon juga meningkat. Jejak karbon. Betul. Karena industri pertanian itu yang dipaksakan membuat
pertanian yang tadinya adalah part of our being gitu ya, cara kita mengkultivasi tanam menjadi ya jadi market ya, jadi sasarannya untuk pasar dan pasar gitu ya, lebih dari kebutuhan kita aja gitu. Dan cara bercocok tanam modern yang ternyata membajak kayak gitu-gitu ya Mas ya, ternyata itu cikal bakal kenapa tanah terus tergerus gitu. Dan saya salut dengan iya betul Mas. Saya salut karena kemarin kan kalau di film itu memang yang dicontohin kan yang tinggal di luar negeri ya Mas ya. Dan bahwa di tempat kita tinggal nih kayak Mas Rio juga punya komunitas-komunitas yang emang udah melakukan itu ya, di samping ke komunitas-komunitas asli seperti yang kayak di apa namanya, yang tadi itu kan yang memang udah turun-temurun melakukan itu gitu. Kalau mau tanya aja nih Mas, dengan kecenderungan ada urban farming nih sekarang yang lagi tren, kalau pakai istilahnya Mas Rio, pandemic ini ya, di masa COVID ini, bakal bisa ikut turut nggak sih Mas sebenarnya berkontribusi? Soalnya saya sendiri memang tidak melakukan itu ya, apa namanya, urban farming itu cuma kecil-kecil aja, paling kayak nanam cabai, nanam tomat yang gampang-gampang gitu kan. Nah kalau ke depannya menurut Mas Rio nih sebagai praktisi, urban farming itu bisa ikut nggak sih Mas berkontribusi di perkotaan ya khususnya ya, memang terhadap gaya hidup, selain juga untuk dengan kita bersinergi dengan alam gitu ya. Thank you Mas Rio. Gimana Mas Andres, langsung saja atau? Langsung saja, silakan. Jadi ya terima kasih atas pertanyaannya. Memang sebetulnya kita tidak perlu memilah gitu, tidak perlu memilah bahwa ternyata kalau misalnya kita untuk bicara tentang hidup ramah lingkungan itu harus bergeser ke pinggiran kota atau bahkan ke desa sekalian yang berdekatan dengan hutan. Jadi kalau di permaculture selain bicara zonasi juga bicara ada bioregion, bahwa tetap ada satu hubungan, ada keberlanjutan antara dari mulai desa sampai ke kota. Jadi kajiannya, tapi memang yang titik berat lebih utama harus dari menjaga mata air dan sumber aliran air atau DAS, yang dikenal DAS gitu. Jadi sebetulnya kalau kita baca lebih lanjut juga di peraturan pemerintah atau di undang-undang itu bahwa udah ada tertera tentang DAS bagaimana. Tapi memang kan yang paling susah itu aplikasi di lapangan gitu, di mana tetap aja akhirnya banyak masyarakat yang bikin rumah mepet ke sungai, padahal kan itu ada jarak tertentu yang harus dijaga kayak gitu. Bahkan juga sama kayak kawasan Bandung Utara gitu. Karena saya sekarang ini juga kan masuknya ke Cimenyan nih di sini tuh. Di sini itu sebenarnya si bangunan hanya maksimal boleh itu 40% gitu kan. Itu sangat maksimal sekali gitu. Tapi di bawah itu lebih dianjurkannya gitu kayak gitu. Nah, makanya kenapa memang di sini kita harus pintar berbuat untuk resapan. Nah, kalau tadi bicara tentang urban farming, ya memang ketika kita masih hidup di kota, ya memang itu yang harus kita buat, mau nggak mau. Tinggal memang kalau bicara tadi yang nyambung ke program YPWB tentang zero waste, ya itu sangat baik gitu ya, kayak gitu, bahwa ketika di kota, program zero waste itu sangat penting gitu. Jadi jangan hanya dia bicaranya tentang tertib membuang sampah, karena begini masalahnya, ketika kita tertib membuang sampah ke tempat sampah, kemudian sampah itu dibawa oleh dinas kebersihan dan dibuang ke tempat pembuangan akhir, itu jadi masalah di tempat pembuangan akhir. Jadi sebenarnya kita kayak membuang kejelekan atau keburukan yang ada di tempat kita ke tempat orang lain, sehingga menjadi keburukan yang banyak menumpuk di tempat orang lain. Jadi kayak gitu. Jadi memang si konsep urban farming juga akan sangat membantu ketika memang bahan-bahannya tetap memakai bahan-bahan ramah lingkungan. Karena memang yang paling berat itu kadang ketika bicara urban farming adalah karena terbiasa dengan budaya instan gitu, orang di kota, udahlah pupuknya beli aja, udahlah media tanamnya beli aja, nah kayak gitu. Jadi banyak kali kayak gitu.
Jadi kalau bisa dibalikan lagi tadi ke kiss the ground gitu, kalau saya melihat di kiss the ground itu bahwa kata kuncinya kan tetap di tanah. Nah, di tanah itu adalah proses pembuatan kompos kalau di pertanian ramah lingkungan. Kalau alaminya sebenarnya kan humus. Jadi di mana semua sampah yang jatuh ke tanah itu nanti diuraikan oleh mikroba, oleh jamur, sehingga akhirnya nanti jadi terpecah lagi nutrisinya di tanah dan nanti akan diserap lagi oleh tanaman. Jadi kayak gitu. Jadi konsepnya terus berputar. Jadi ada perputaran itu. Nah, sama juga bagaimana caranya ketika misalnya kita di urban farming pun menjalankan seperti itu. Jadi apalagi kalau bicaranya yang kadang agak susah dan berat itu di urban farming itu bicara tentang hidroponik gitu ya. Nah, hidroponik kebanyakan bahan-bahannya tetap beli dari bahan-bahan sintetik gitu yang sebenarnya itu jadi sampah lagi nantinya. Nah, makanya kenapa kalau orang-orang ramah lingkungan bicaranya bukan hidroponik tapi aquaponik. Di mana si proses tanaman dia akan melewat ke kolam atau kalau misalnya tidak ada kolam lewat ke akuarium kayak gitu. Nutrisinya jadi lewat nutrisi dari ikan. Jadi kayak gitu. Kalau saya sih melihat ya tinggal berhitung saja. Jadi kalau bicara lagi tentang jejak karbon atau tentang sampah yang sulit terurai gitu ya, kita hanya tinggal berhitung. Kayak misalnya kan hasil penelitian terakhir kalau nggak salah sekarang tuh 1 orang minimal harus punya 15 tanaman keras, pohon besar ya, untuk kebutuhan oksigen dia bernafas selama 24 jam dan seumur hidupnya kayak gitu. Nah, tinggal kita ngitung apakah kita sudah pernah menanam 15 tanaman keras, 15 pohon untuk kita kebutuhan oksigen kita bernafas gitu. Itu satu. Berikutnya, kalau kita misalnya masih banyak menggunakan kendaraan bermotor gitu kan atau apapun, berhitung lagi jejak karbonnya nih. Jejak karbonnya berapa banyak? Nah, berarti harus ada tanaman lagi, pohon-pohon keras lagi yang kita tanam. Sehingga akhirnya jadi kita kalau bisa dihitung, kamu kenapa kok pergi-pergian? Kan itu jejak karbonnya tinggi. Tapi saya udah nanam 1000 pohon gitu kayak gitu. Kamu berapa pohon kamu sudah tanam? Jadi hal kayak gitu sebenarnya masih bisa terus dihitung gitu. Jadi nggak perlu takut juga ketika wah saya di kota susah dong untuk bicara tentang zero waste, susah dong untuk bisa jejak karbon ya gitu. Jadi hal itu memang sebetulnya bisa, tapi ya memang usahanya pun harus lebih kayak gitu. Kalau saya sih melihatnya kayak gitu aja sih. Terima kasih. Kalau ada yang lain silakan. Nah, mungkin untuk ditambahkan apa? Sudah oke, Mbak Astri. Sudah, ya. Thank you. Siap. Langsung ke Mbak Ani, silakan Mbak. Oh, sorry. Mengapa urban tidak memproduksi makanannya sendiri, itu bukan semata-mata seperti itu ya, tapi itu sebetulnya kan konstruksi dari proses pembangunan yang memisahkan desa sama kota kan. Jadi kota itu pusat pertumbuhan yang didukung sama pinggiran-pinggiran nih. Pinggiran-pinggiran ini memproduksi makanan untuk memenuhi kebutuhan kota. Kenapa kota ada? Nah, kota dianggap lebih produktif, tanda kutip, karena dia menghasilkan uang ya. Produktivitas di sistem pembangunan yang modern, kan hitungannya uang. Kalau memproduksi seperti yang di Kampung Naga atau yang Rio kerjakan atau di Kebun Kail kerjakan, dari sisi uang nggak ada nilainya. Tetapi itu menghidupi banyak orang gitu. Nah, sayangnya pembangunan kita ini kan yang dikejar uang itu tadi. Ya ukuran pembangunan negara-negara berlomba-lomba dihitung dari uangnya. Bahkan kalau pribadi-pribadi sekarang ukuran keberhasilannya itu kan gajinya berapa, mobilnya berapa, mungkin begitu ya. Tapi bukan ditanya berapa persen dari makananmu yang kamu produksi sendiri gitu. Itu kan. Jadi ukuran kemandiriannya tuh uang gitu. Bukan berapa banyak dari seluruh kebutuhan ini yang akhirnya lahirnya dari alam diproduksi. Nah, kota itu mestinya bisa memproduksi makanan. Berapa banyak lahan di kota itu yang terbuang gitu, yang diisi hanya tanaman hias yang nggak bisa dimakan. Terus lebih parah lagi, ditanemin tanaman-tanaman
yang mahal-mahal itu loh. Halaman orang-orang kaya kan isinya yang apa, misalkan tanaman seperti talas yang tapi titik-titik merah gitu. Yang kalau talas dibuang-buang di Itu kampung pun gitu, banyak ada padahal itu. titik-titik merahnya harganya jadi 350.000. Terus nanti setelah berapa lama udah nggak ngetren lagi, tanaman itu tinggal 5.000 gitu kan. Nah, itu menunjukkan bahwa sebenarnya value itu diciptakan, dikonstruksi gitu. Siapa yang mengkonstruksi ini kan ya mereka yang mencari keuntungan dari itu. Jadi kalau kita ngelihat di tukang tanaman tuh kan berganti-ganti ya, yang harganya 500.000, bahkan misalnya sirih, pohon sirih itu bisa berapa jutaan gitu, dan dihitung dari berapa helai daunnya. Kalau satu daunnya masih dikit gitu, harganya murah. Begitu dia muter rimbun 5 juta gitu kan. Terus ada yang beli lagi. Terus ya maksudnya logik-logik itu masuk ke logik yang diceritain Umbu tadi, dibentuk oleh artificial intelligence yang di mana kesadaran itu kadang-kadang nggak masuk di dalam logiknya dia gitu kan. Nah, kalau kita mau logis sebenarnya yang paling dibutuhkan pertama pasti makanan kan. Makanan, bukan tanaman yang 350.000 tapi nggak bisa dimakan gitu dan nggak ada gunanya juga gitu. Nah, kalau misalnya kita mau agak waras sedikit, itu mungkin kita lebih baik menanam makanan di lahan pekarangan kita. Dan tanaman-tanaman pangan itu juga bunganya bagus-bagus gitu. Cuman karena dia nggak masuk ke dalam industri tanaman hias, jadi nggak dianggap. Waktu berapa minggu yang lalu saya posting satu bunga, seperti bunga apa ya, cakep deh bunganya, itu nggak ada yang bisa nebak, tahu nggak bunga apa tuh yang aku post di grup? Itu bunga lengkuas. Lengkuas nggak ada harganya, 500 tuh bisa dapat banyak gitu, tapi bunganya itu bagus banget gitu. Nah, kalau misalnya kita bisa menghiasi halaman kita dengan makanan sendiri, itu bisa kok, nggak harus 100% pangan, mungkin nggak bisa. Seperti karbohidrat tuh butuh tempat yang luas ya untuk pangan. Tapi kalau misalnya nanam sayur aja, itu kayaknya halaman-halaman yang sempit juga bisa. Rio nih jago nih bikin desain kebun dari yang paling sempit sampai yang luas banget ya, bisa deh. Pakai apa aja bahannya. Jadi Asri, kalau kamu mau bikin gimana caranya kita menghasilkan pangan sendiri, lokasi nggak jadi masalah gitu. Itu pada akhirnya nanti urusannya sama kreativitas dan bagaimana kita menghadirkan alam sedekat mungkin dengan hidup kita dari apa yang ada. Nah, YPBB nanti Piki bisa cerita dulu juga kerja dengan rakyat miskin Kota Jakarta. Salah satu gagasannya adalah karena mereka nggak punya aset alam, ya alam harus dihadirkan. Mulai dari limbah mereka, nanam di kompos, di pot-pot, akhirnya bisa menghasilkan tanaman yang mengurangi pengeluaran mereka. Nah, jadi pilihannya bisa banyak lah. Gitu. Iya. Kira-kira. Baik, terima kasih. Ada komentar dulu dari Mas Rio? Kalau tadi mungkin bukan komentar, menambahkan ya, ketika bicara tentang tadi bicara karbohidrat gitu, sebetulnya strategi paling sederhana adalah lingkaran pisang. Jadi itu adaptif sekali, bisa di iklim manapun gitu, di daerah manapun. Jadi di antara pisang biasanya ada lingkaran, di tengahnya buat kompos. Nah, itu bisa di antara pisangnya, misalnya 4 pisang, tanam singkong gitu kan, bisa tanam ubi, bisa tanam juga kentang kayak gitu. Jadi bisa seperti itu. Bahkan kalau bisa memang mau, bisa ditanam oleh padi gogo gitu. Jadi dia padi darat ya. Karena memang kan kalau yang lingkaran pisang aslinya dia pakai serai gitu, daun serai. Tapi sebetulnya itu, dan ini memang yang lagi diupayakan di sini gitu. Kita diganti itu. Kalau memang, atau juga kalau misalnya memang nggak bisa pakai itu, pakai jali-jali itu, hanjeli. Nah itu juga bisa bagus untuk mengganti karbohidrat ya, pengganti beras itu.
atau kalau nggak juga memang sorghum gitu. Itu cepat, sorghum cepat banget di sini juga, itu sorghum wah cepat banget kayak gitu. Jadi lingkaran pisang itu paling adaptif. Jadi kalau misalnya balik lagi ke sejarah orang tua kita, ke nenek moyang kita kan selalu seperti itu sebenarnya. Pasti selalu ada tanam pisang di lingkungan halamannya. Kemudian ketika nyapu itu mereka semua dimasukkan ke dalam lubang yang di antara pisang tersebut. Udah penuh nanti ditutup. Nah itu sebenarnya jadi proses kompos. Nanti dia bikin lagi lubang di tempat pohon pisang yang lain kayak gitu. Jadi konsep kayak itu yang paling adaptif untuk dimanapun gitu, di kota juga bisa dipakai. Terima kasih Mas Rio atas pencerahan. Kita belajar malam ini tentang teknik bertani untuk di lahan sempit juga ya.